Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Salam kenal dengan Kakak Umi. Hari ini Kakak Umi akan menemani adik-adik untuk belajar matematika fundamental di sesi geometri dasar. Oke, TKA sebentar lagi ya adik-adik ya. Jadi walaupun kita libur, Kakak Komoba membersamai adik-adik untuk terus di reminder ya, memori-memorinya agar tidak lupa karena setelah Idul Fitri kita akan ujian ya. Nah, baik. Geometri fundamental dasar ya, geometri dasar di TKA ini kita akan belajar tentang dasar-dasar geometri dulu ya. Nah, apa itu geometri? Geometri itu adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi, hubungan antar bangun. Geometri membantu kita memahami ruang dan bentuk di dunia nyata ya, seperti bangunan, benda, dan alam. Contohnya misalnya di rumah kita banyak sekali struktur geometri seperti ubin lantai, papan tulis, bola sepak, atap rumah, dan lain-lain sebagainya. Baik, nah kita akan mulai di unsur dasar geometri dulu ya. Kak Umi dibantu dengan menggunakan media algebra, aplikasi algebra ya adik-adik. Nah, kita awali dengan unsur yang pertama yaitu titik. Nah, adik-adik sering ya, sering membuat titik ya, dan orang pasti tahu apa itu titik ya. Titik itu ya ini noktah ya. Titik itu adalah posisi, sebuah posisi ya, tanpa ukuran. Ya, tanpa ukuran. Ciri-cirinya dia tidak punya panjang, tidak memiliki lebar, dan tidak memiliki tinggi. Dia hanya menunjukkan letak suatu posisi. Nah, titik ini dicontohkan, ditulis dengan satu noktah dan penamaannya menggunakan huruf kapital. Misalnya titik A. Nah, berarti titik ini titik A. Ada juga contoh ini adalah titik I2, artinya huruf huruf 2 ini sebagai indeks ya, menandakan titiknya itu biasanya banyak. Ada juga misalnya titik B, maka kita tulis aja B besar ya, menggunakan huruf kapital besar. Baik, itu tentang titik. Lalu yang kedua adalah garis ya. Nah, garis adalah kumpulan titik-titik yang memanjang tanpa batas, adik-adik ya. Garis itu sifatnya memanjang tanpa batas. Kumpulan dari titik-titik. Jadi titik-titik yang berkumpul ya. Contoh misalnya garis itu kita akan buat, nah ini ya, oke. Nah, ini sini. Nah, adik-adik lihat ya, dalam satu titik kita bisa buat berbagai macam garis. Lihat garis ini kalau dalam aplikasi ini nggak ada batasnya ya adik-adik ya. Misalnya ke sini nih, ini garis. Nah, ini adalah garis yang melalui dua titik. Saking panjangnya garis ini, eh, apa nggak ada batasnya, oleh karenanya sama kesepakatan ya, dari kesepakatan garis ini dibuatlah simbol menggunakan panah panah kiri dan panah kanan, itu garis ya. Nah, garis itu sendiri ada tiga jenis bentuk ya. Pertama adalah garis yang bentuknya eh, mendatar ya, garis yang bentuknya mendatar. Misal garis yang mendatar itu tiduran kayak gini ya, tidur tek gitu ya. Nah, garis ini disebut dengan garis mendatar atau garis horizontal. Lihat ya, kalau di aplikasi tidak ada batasnya. Nah, kan kalau kita tulis pakai buku tulis, pasti panjang banget ya.
Nah, maka para ahli membuat kesepakatan, membuat garis bisa juga dibatasi, tapi menggunakan panah kanan dan panah kiri. Kemudian ada garis yang sifatnya tegak lurus. Nah, tegak lurus, lurus ya, apa tegak tegak atau vertikal dan ada garis miring yaitu diagonal. Nah, ini adalah unsur-unsur garis ya. Kemudian tuh lihat saking panjangnya. Nah, di dalam matematika ada yang namanya sampel garis. Jadi garis itu kita batasi melalui kita ambil sampelnya ya, kita ambil potongannya. Nah, potongan dari garis itu kita sebut dengan ruas garis. Nah, ruas garis itu adalah bagian garis yang memiliki dua titik ya, ujung, dua titik ujung. Oke, nah contoh kayak gini, ini ruas garis J ya, berada di potongan titik S dan titik T ya. Hmm, oke. Nah, kita hapus dulu ya tabelnya. Kita namakan nih, misalnya garis J ini dibatasi oleh ruas garis A dan B misalnya, ya. Nah, ruas garis batasnya adalah dua titik ya adik-adik ya. Tadi kalau garis batasnya panah kiri dan panah kanan. Nah, kemudian ada yang namanya sinar garis. Apa itu sinar garis? Sinar garis itu adalah gabungan antara satu titik pangkal ke memanjang ke arah garis tanpa batas. Itu disebut dengan sinar garis. Nah, makanya simbolnya kalau sinar garis itu ada satu titik pangkal, tuh ada satu eh, batas ya, atau sering juga disebut vektor nih. Nah, ini namanya sinar garis ya. Contohnya kalau ini ruas garis AB, kalau sinar garis ya titiknya kayak gini ya. Ada satu titik pangkal dan ada satu arah tanpa batas. Oleh karenanya arah tanpa batas ini disimbolkan dengan panah ya. Nah, kita sekarang bicara tentang sudut adik-adik ya. Sudut ini banyak macamnya. Ada sudut lancip, siku, tumpul. Kita bahas dulu ke sudut lancip. Adik-adik, kalau mau membahas sudut, adik-adik ingat aja tangan kita ya. Lancip, tangan kita itu kan ada sendi engselnya ya. Nih, kayak gini ya. Ada kalau kita kena ujung tangan kita ini ya, siapa ya orang misalnya, pasti sakit nih karena kena ujung sikunya ya. Nah, di sini dua dua tangan kita ini ya, ibaratnya adalah dua garis yang berpotongan di satu titik pangkal, membentuk sudut. Sudut apa aja? Pertama ada sudut lancip. Sudut lancip itu kalau kaumi sering bilangnya adalah sudut runcing ya, biar adik-adik apa namanya? Biar adik-adik gampang mengingatnya. Sudut runcing ini kita lihat ya besar sudutnya ya. Sudut runcing ini, tuh lihat sudutnya. Adik-adik lihat ya, perhatikan. Nah, garisnya sama kaumnya di apa namanya diputar-putar. Lihat, lihat di sini ada yang namanya busur derajat sudutnya nih, 53 sudut alfa ya. Nah, sudut lancip ya. Eh, sekarang sama kaumnya bedain warna dulu. Ah, ya, biar adik-adik jelas nih. Kita warnai. Nah, kita perpanjang ya agar adik-adik bisa membedakan jenis-jenis sudut ya. Oke, adik-adik bisa dilihat sudut lancip itu lihat ya, ada dua ruas garis ya, ungu dan kuning. Lihat, sudut ini kan ini tadi ya sudutnya dari nol ya arahnya.
Lalu berputar, lihat jumlahnya berapa adik-adik? Hmm, tuh. 26, 27, stop sampai di sini. Sampai 89, sekian sekian. Nah, ini disebutnya sudut lancip. Sudut yang sudut besarnya di bawah 90 derajat. Atau sering juga dibilang sudut runcing, gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut sudut siku. Sudut siku gimana? Nah, sudut siku itu besarnya pas 90 derajat adik-adik. Membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Kalau pakai busur derajat, pas ya. Karena ini kita pakai digital, maka ada koma-koma ya. Koma-koma itu menandakan keakuratan ya, keakuratan sensitif gitu ya terhadap arah nih. Kita perbesar agar pas. Nah, kurang lebih ya kayak gini ya. Ini disebut sudut siku. Jadi kalau sudut siku itu apa? Sudut yang besarnya 90 derajat. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besarnya, lihat adik-adik, diputar lagi ya, tuh. Di atas 90 ini sudah tumpul adik-adik. Sudah tumpul. Sampai 189, sekian sekian. 179, sekian sekian. Nih, ini disebut sudut tumpul ya. Di antara 90 sampai 180 derajat. Tumpul ya. Jadi intinya kalau kita kena ujung sebelah bawahnya, ini nggak akan sesakit sudut lancip ya. Sakit sih kalau benturannya besar ya, tapi tidak sesakit sudut lancip. Nah, ini disebut sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya di bawah 180 dan di atas 90. Lalu ada sudut yang membentuk garis lurus, ya, membentuk garis lurus. Ini disebutnya sudut 180 derajat atau sudut lurus, ya. Sudut lurus dan terakhir adalah sudut refleks. Lihat putarannya. Nah, sudut refleks berarti sudut yang lebih besar dari 180 derajat. Terus ya, jadi besaran sudut itu sampai 360 derajat adik-adik. Jadi ini disebutnya lancip, ya. Dan ya, ini lancip, siku, tumpul, refleks. Lihat besar sudutnya ya. Lancip, siku, tumpul, refleks. Lurus ya, lurus dulu. Refleks. Set, gitu ya. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis sudut. Next. Sekarang kedudukan dua garis adik-adik. Kita lihat kedudukan dua garis dalam geometri. Nah, sama ya seperti posisi kita. Laptop laptop ada di depan Kak Umi, posisinya berhadapan gitu ya. Garis juga ada posisi ya. Contohnya jika terdapat dua garis ya dalam satu bidang maka akan ada posisi tertentu. Posisi yang pertama adalah dua garis yang berimpit adik-adik. Berimpit itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini ya. Ups. Nah, dua garis yang berimpit. Misalnya garis satu, kita buat juga garis yang sama ya. Berimpit ini mirip seperti sejajar ya, tapi bedanya apa? Nah, kalau berimpit ini, adik-adik bisa lihat, kita warnai dulu agar tidak tertukar. Ini warna ungu, Umi tebelin dengan warna kuning. Oke. Berimpit itu berarti apa? Dempet. Lihat ya, dempet garisnya.
Jadi dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut terletak tepat pada posisi yang sama. Artinya, semua titik pada garis yang ada di dalamnya itu berada pada garis yang sama. Garis satu dan kedua sama persis, kembar, ya, berdempet gitu ya. Memiliki tah hingga titik yang sama, terlihatnya seperti satu garis aja. Karena ini sama kaumi dibesarin nih yang ungunya. Coba kalau sama kaumi ketebalannya disamain. Ya, tuh. Miripnya seperti yang ber seperti satu garis, padahal ini adalah dua garis, gitu ya. Oke, yang kedua adalah dua garis yang sejajar. Oke, kalau dua garis yang sejajar, berarti gimana ya? Nah, kita lihat kedudukannya. Dua garis yang sejajar itu berarti sama seperti rel kereta api ya, adik-adik ya. Rel kereta api itu kan jaraknya pasti sama ya, jaraknya pasti sama nih. Kita buat dulu garisnya mau kayak gimana ya? Misalnya garis ini nih. Oke, kita akan membuat garis R ini sejajar dengan garis yang melalui titik J. Seperti apakah bentuknya? Garis ini sejajar dengan ini. Nah, adik-adik lihat ya. Jaraknya sama antar titiknya, lihat. Dia tidak akan pernah berpotongan. Kemiringannya sama ya. Jadi kalau sama Kaumi diputar kayak gini, lihat sama adik-adik tuh, digerakin sedikit ya. Ini pasti membuat jarak yang selalu sama. Tuh, ya. Dia tidak akan pernah berpotongan. Berimpit sih bisa ya, karena sejajar nol juga jarak ya. Nah, tuh, jaraknya selalu sama. Ya, ini adalah kedudukan dua garis yang sejajar adik-adik. Ya. Jadi, berada pada bidang yang sama, dia tidak pernah berpotongan, memiliki jarak yang selalu sama. Contohnya rel kereta api, garis pada buku tulis, sisi atas dan bawah laptop, atau whiteboard, atau papan tulis, ya. Ini juga eh, terdiri dari dua garis yang sejajar. Oke, next. Sekarang garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan itu seperti apa? Nah, garis yang berpotongan adalah garis yang punya titik temu, ya, ada titik pertemuannya nih, gitu. Contoh misalnya kita buat ini, ada garis satu, satu lagi adalah garis ini ya. Nah, lihat garis A dan garis T. Dua garis ini memotong, ya, saling memotong. Memotong di satu titik nih, adik-adik. Lihat ya, ini kedudukannya berpotongan. Garis A dan garis T ini memotong di satu titik potong. Ya, kita ambil nih titik potongnya berarti titik ini ya, titik perpotongannya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau tadi garis yang sejajar itu tidak pernah memotong, kalau garis berpotongan yang pasti memotong. Nah, di dalam garis berpotongan ada yang namanya garis berpotongan istimewa, membentuk sudut siku-siku, ya, yaitu garis yang tegak lurus. Kita lihat ya, garis yang tegak lurus ini dia membentuk sudut siku-siku. Kita lihat ya. Kayak gini ya. Membentuk sudut siku-siku. Kita buktikan pakai busur derajat digital. Oke. Nah, lihat sudutnya 90 derajat. Mau diputar gimana pun juga, lihat tuh. Dia pasti akan membentuk sudut 90 derajat ya. Garisnya miring ke sini, garis yang satunya lagi juga miring, tapi tetap membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, ini biasanya terjadi di meja, sudut meja ya, sudut pada dinding rumah dan seterusnya.
sekarang hubungan kedudukan garis ya. Oke, nah untuk adik-adik SD sampai sini dulu yang kedudukan garis ya. Kaumi punya soal latihan nih adik-adik. Ya, boleh di SS dulu soal latihannya. Belajar mandiri ya sambil ngabuburit. Ada 5 soal. Silakan di SS dulu. Nanti adik-adik kerjakan, lalu dikumpulkan ke nomor kajian ya. Yuk di SS dulu ini gampang nih. Materinya adik-adik pasti bisa mengerjakan asal sudah menonton videonya. Oke? Oke, untuk adik-adik SD sampai di sini dulu ya. Selamat mengerjakan. Kita akan masuk nanti ke sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.